Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rahim tercinta, saya sekarang tepat berada di depan Maktabah Makkatul Mukarramah atau Perpustakaan Makkatul Mukarramah. Kalau kita berkunjung ke Mekah atau siapa saja yang berkunjung ke Mekah, salah satu hal yang membuat mereka sangat penasaran adalah di mana sebetulnya tempat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Banyak perdebatan sebetulnya. Kalau kita mencari informasi, sejauh yang kita cari informasi dan kita temukan, hampir semua informasi akan mengarahkan kita ke bangunan yang bercat kuning ini, yang sekarang berfungsi sebagai perpustakaan Makkatul Mukarramah. Tapi ada juga beberapa orang yang menyatakan bahwa ini sebetulnya bukan lokasi kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, di mana pandangan yang terakhir ini tampaknya sekarang yang dipegang secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi sebetulnya kalau kita merujuk ke beberapa sumber, hampir semuanya sekali lagi menyatakan bahwa ini adalah gedung yang kecil ini, yang gedung yang nggak sangat bagus ini, yang kalau kita melihat secara keseluruhan lanskap yang ada di sini, ini karena saking jeleknya, ini jadi seperti jerawat yang ada di muka kita. Yang lain-lain megah, mulus, ada jerawat. Ini tetap dibiarkan di sini. Nah, saya sebetulnya awalnya juga ragu sampai kemudian saya mendapatkan informasi dari kurator resmi pemerintah Arab Saudi yang berjaga di Masjid Bai Aqobah. Ketika saya tanya, di mana sebetulnya tempat kelahiran Rasulullah Muhammad? Nah, kurator resmi pemerintah Arab Saudi itu kemudian menjelaskan, kalau kamu berkunjung ke Masjidil Haram dan kemudian kamu melihat ada bangunan kecil berwarna kuning, itu adalah perpustakaan Mekah. Disitulah sebetulnya tempat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sejak itu kemudian saya menjadi yakin mendapatkan informasi secara resmi bahwa ini adalah tempat kelahiran Nabi. Waktu itu juga saya tanya, nah, mengapa di situ ada tulisan yang dipasang di dinding bahwa tidak ada bukti otentik bahwa ini adalah tempat kelahiran Rasul, dan pengumuman itu dikeluarkan secara resmi loh oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, bagusnya si kurator itu kemudian menjelaskan itu sebetulnya hanya untuk melarang atau agar tidak ada orang yang berkunjung ke perpustakaan itu kemudian melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, itu penjelasannya menarik. Dari sini kemudian saya mencari informasi tentang bangunan ini. Ternyata bangunan ini bukan bangunannya ya, bukan bangunan yang kita lihat sekarang ini, tapi sebetulnya ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Jadi memang benar di sini adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW. Nah, pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, itu rumah beliau yang dimana dulunya beliau dilahirkan di sini itu kemudian dimiliki oleh saudara sepupunya, yaitu Aqil bin Abu Thalib. Aqil bin Abu Thalib. Lama sekali rumah Rasulullah itu tetap di bawah kepemilikan keluarga Aqil bin Abi Thalib sampai tahun 700 atau abad ke-7. Abad ke-7 kemudian rumah itu dimiliki oleh Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf itu adalah adik dari Hajjaj bin Yusuf. Itu salah satu penguasa tiran era kekhalifahan Umayyah. Tuh. Nah, 1 abad kemudian rumah yang dimiliki oleh keluarga Muhammad bin Yusuf itu kemudian, nah ini karena Khalifah dinasti Umayyah udah dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah nih. 1 abad kemudian rumah itu kemudian dibeli oleh ibunda dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat terkenal itu. Kemudian dibeli
dan dijadikan sebagai masjid, difungsikan sebagai masjid, sehingga kalau ada jamaah haji yang datang ke Masjidil Haram, berziarah ke Masjidil Haram sekaligus bisa berziarah ke rumah di mana dulu Rasulullah SAW dilahirkan. Bahkan pada abad ke-11 atau 12 awal, rumah ini juga sempat direnovasi. Rumah yang sudah difungsikan sebagai masjid itu sempat direnovasi oleh An-Nasir. Itu adalah salah satu khalifah di periode akhir dari kekuasaan Abbasiyah. Baru pada tahun 1950-an, pada saat Wahabi berkuasa di Mekah, bangunan rumah masjid itu diratakan. Yang itu juga sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Wahabi ke situs-situs yang lain. Jadi museumnya Sayyidah Khadijah yang ada di Ma'la itu juga diratakan dengan tanah. Di beberapa situs yang lain juga diratakan dengan tanah. Untungnya pada tahun 1951 itu Gubernur Mekah waktu itu mendapatkan dokumen resmi untuk bisa mengelola bekas rumah yang udah diratakan itu, tanah itu. Akhirnya kemudian dibangunlah perpustakaan ini. Jadi sekalipun itu tepatnya tahun 1953 dibangunnya. Jadi sekalipun ditutupin, sebetulnya bangunan ini semua orang tahu sejarahnya gitu. Orang-orang tahu sejarahnya, dan pemerintah Arab Saudi sekalipun tetap memberi ruang kepada kelompok Wahabi, tapi diam-diam pemerintah Arab Saudi juga masih memelihara, termasuk tadi yang saya bilang bahwa kurator resmi Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi juga memberi informasi bahwa bangunan ini sebetulnya juga adalah bangunan tempat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling ini ada ini salah satu berita dari media Saudi Gazette. Tahun 2014 itu sempat beredar rencana perluasan Masjidil Haram, di mana banyak sekali bangunan-bangunan yang pada akhirnya tergusur, dan memang banyak sekali bangunan-bangunan yang tergusur untuk perluasan Masjidil Haram. Dan kemudian salah satu yang akan tergusur itu adalah bangunan ini yang sekarang menjadi perpustakaan ini. Tapi karena banyak sekali orang yang mereaksi, termasuk dunia internasional yang memberi reaksi, pada akhirnya kemudian rencana perluasan itu diubah agar tidak menghancurkan bangunan ini. Bangunan ini sebetulnya sih, ini dulu jelas ini bukan rumah kelahiran Rasul bangunannya, tapi di titik ini bahkan diam-diam pemerintah Arab Saudi juga mengatakan, mengakomodasi pandangan bahwa ini adalah tempat kelahiran Rasul dengan satu cara yang sangat soft, sehingga kelompok Wahabi saya kira juga bisa menerimanya. Di tempat dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi, di atasnya sekarang ada salah satu istana raja. Kemudian kita akan melihat menara. Ini menara tertinggi di Arab Saudi, jadi juga salah satu menara tertinggi di dunia yang disebut dengan Zamzam Tower. Zamzam Tower itu berada tepat di depan Masjidil Haram. Nah, ini Masjidil Haram banyak sekali keren, karena Masjidil Haram selalu berada di dalam proses renovasi, melakukan pengembangan dan perluasan. Jadi kita bisa melihat posisi Maktabah Makkatul Mukarramah atau perpustakaan Makkatul Mukarramah ini dekat sekali. Kalau kita dari terminal bus Ship Amir, kita lurus saja. Kalau kita belok ke kanan sedikit, itu kita akan memasuki Masjidil Haram. Tapi kalau kita lurus, kita akan menemukan bangunan perpustakaan ini yang bercat kuning ini. Ini adalah tulisan di bagian depan perpustakaan. Di sini ada
satu peringatan yang jelas sekali bahwa tidak diizinkan untuk mengunjungi perpustakaan ini sebagai bagian dari ibadah karena tidak ada dalilnya. Ini adalah khas dari teologi Wahabi karena memang mazhab dominan di Arab Saudi ini adalah Wahabi. Pengumuman-pengumuman seperti ini akan kita temukan di berbagai tempat yang dianggap sebagai situs sejarah penting yang biasanya dikunjungi oleh para peziarah, baik itu sekedar datang ke Makkatul Mukarramah atau kota Mekah untuk umroh maupun haji. Nah, sekarang pada musim haji tentu saja ini adalah salah satu tempat yang banyak dikunjungi. Nah, ini dilarang mengunjungi ini, perpustakaan ini, kalau kunjungan itu tujuannya adalah untuk beribadah. Oke. Nah, kalau kita melihat board ini terpasang di dinding samping perpustakaan. Ini menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi mengambil posisi dari perdebatan apakah ini tempat kelahiran Nabi atau tidak. Pemerintah Arab Saudi mengambil posisi sesuai dengan tulisan di sini bahwa tidak ada bukti otentik menurut mereka bahwa ini adalah tempat kelahiran bayi mungil yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini sekali lagi juga dihimbau agar para jamaah yang berkunjung di sini tidak tabarukan, tidak mengambil barokah maupun melakukan praktek-praktek ritual di bangunan ini. Nah, karena salah satu pengunjung terbanyak haji, jamaah haji terbanyak itu salah satunya adalah dari Indonesia, maka ada juga nih yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Saudaraku, tidak terdapat dalil mengenai kepastian tempat lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertabaruk dengan tempat ini atau mengkhususkannya dengan sholat atau doa tidak diperbolehkan secara syar'i. Jadi ini adalah Wahabi banget ya guys ya. Oke. Nah, dari tempat ini kita akan bergeser. Ini adalah board di sampingnya. Oke. Ini adalah board di sampingnya. Yang ini juga tertempel di dinding samping perpustakaan. Ini adalah praktek-praktek ritual yang dipandang salah oleh mazhab keagamaan di Arab Saudi. Yang tadi disebutkan tabarukan, mengambil berkah atau berdoa di tempat ini itu dianggap sebagai salah. Gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh apa yang dianggap sebagai bentuk kesalahan secara syar'i oleh Wahabi di Arab Saudi. Sekali lagi, ini juga ada ini yang tulisan berbahasa Indonesia yang paling bawah. Oke. Beberapa kesalahan para jamaah haji. Nah, kayak gitu. Oke. Nih. Sahabat Ar-Rahim tercinta, itu tadi kunjungan saya di Maktabah Makkatul Mukarramah atau perpustakaan Makkatul Mukarramah, tempat di mana bayi mungil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunda Sayyidah Aminah. Tepat di atas saya berdiri ini, dulu ini adalah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.